derajat. Baik. Kini giliran pasangan nomor urut 4. Siapa? Pak Dedi atau Pak Dedi? Saya. Pak Dedi Mulyadi. Wes. Buka jaket. Tanda-tanda nih. Kan menerima tantangan. Menerima tantangan, buka jaket. Jaketnya aja nih, buka yang lain jangan yang. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi karena masyarakatnya masyarakat renyah, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka kakinya patah, untung cenah ukur suku nak. Kalau tangannya patah, untung ukur leungeunna. Kalau dia meninggal, untung maut. Sabab lamun hirup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur dengan senyum. Kalau ngomongin orang anak muda, kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah tapi biaya kosnya mahal. Plus biaya semester, belum ditambah biaya pacaran, kan bikin rumit. Dedi itu membuat semuanya menjadi ringan karena dua-duanya namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobilnya, terpercaya mah. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, Dedi, wakilnya juga Dedi, tidak akan ada iri-irian kita mah. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya, jumlah pelajaran 17 man lieur. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sama jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek, jabal lama kuliahnya. Yang enak mah Mbak Nana ngomong-ngomong saeutik jadi duit. Amin, amin. Waktunya sudah habis, kita kasih tepuk tangan udah untuk Kang terakhir. Dedi. Harus nyampe dulu. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera pilih nomor 4. Biar kuliahnya cepat, biar kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berkat. Itu saja. Terima kasih. Terima Kang kasih. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk keempatnya. Bagaimana hasil studi Bandungnya, studi bandingnya? Saya ingin ke Pak Presiden dan Pak Penasehat. Saya melihat semuanya memang terlihat sekali kalau orang Sunda itu Raka ya? Heureuy. Iya. Resep heureuy. Jadi keempat-empatnya menurut saya luar biasa ini. Iya. Betul, kalau misalnya Pilkada Jawa Barat itu memang penuh dengan bintang, ya karena mereka memang bintang-bintang semuanya. Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 Kang tahun. Dedi, Maaf, kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten. Sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan. 1,9 juta, nanti 50% itu kami kikis, jadi tinggal separohnya saja di masa jabatan 5 tahun. Dan kemudian untuk pendidikan kami akan tingkatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, tentu kami akan mencoba dengan memberikan peluang untuk sekolah-sekolah. Oke. Nanti saya akan ada kesempatan untuk menggali lebih jauh, tetapi waktunya sudah habis. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pasangan nomor urut 2. Silakan Kang Dedi. Saya ingin koreksi dulu tentang berapa juta tadi pengangguran. Kalau data terakhir, pengangguran terbuka di Jawa Barat itu turun dari 8,89% menjadi 8,22%. Itu data mutakhir ya. Saya nggak tahu data Kang Hasan dari mana tadi. Nah, mengenai pendidikan, kemiskinan dan juga tingkat pengangguran,
Gini rasio mempengaruhi, saling mempengaruhi semuanya, juga tingkat kesehatan masyarakat. Karena itu dari 5 isu strategis ini kami prioritaskan dalam kegiatan-kegiatan kami. Bicara pendidikan misalkan kampus, kita dorong bagaimana multi kampus. Jadi kalau ini orang Pangandaran nggak perlu kuliah di Unpad, harus ke Bandung. Kami sudah buka Unpad Pangandaran. Anak-anak Cirebon mau sekolah di ITB, nggak perlu harus ke Bandung, sudah ada ITB Cirebon. Kemudian kita dorong lagi multi kampus IPB, nggak perlu harus ke Bogor, ada juga di Sukabumi. Bagaimana ke depan multi kampus harus digerakkan. Masalah pengangguran cari kerja, kami janjikan dalam salah satu kegiatan kami bagaimana uji kompetensi yang melahirkan adanya sertifikat keahlian dan keterampilan dan pemagangan. Baik. Jadi kalau memang memiliki sertifikat keahlian tadi, jangan takut. Bukan hanya di Indonesia bisa dapat kerja, tapi juga di luar negeri bisa dapat pekerjaan dengan baik. Terima kasih Kang Dede, kita kasih tepuk tangan. Ada waktu untuk saling menanggapi. Saya ingin ke Pak Hasan, Pak TB Hasanuddin. Adakah program yang spesifik berbeda yang bisa Anda tawarkan dibandingkan dengan program yang sudah dilakukan oleh incumbent saat ini? Baik, saya akan menambahkan, saya khusus di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita ada satu sistem pendidikan di mana khusus untuk SLTA atau SLA akan lebih mengarahkan pada vokasi, pada kejuruan. Sehingga di sini anak-anak yang berbakat itu sendiri nanti itu pun juga akan ada satu beasiswa khusus. Tiap kabupaten 100 atau 200 kemudian dibiayai ikatan kerja, ikatan dinas, dan kemudian harus bekerja juga di kabupaten tersebut. Oke, itu belum ada. Pak Anton, apakah itu belum ada atau belum Anda yakin itu belum dilakukan oleh incumbent atau ditawarkan oleh incumbent? Belum. Saya ingin tanya. Sistem Kurotoki itu sebagaimana di Jepang. Jadi itu pembeda dari pasangan nomor 2 itu. Apakah itu merupakan keunikan? Begini, pendidikan itu dibuat menjadi sederhana, tidak dibuat menjadi rumit. Misalnya begini, pendidikan dasar 9 tahun, tidak usah lagi SD ke SMP. SD saja ditambah 3 kelas menjadi 9 tahun, maka di seluruh Jawa Barat SD-nya itu setara dengan SMP. Kemudian SMP dirubah menjadi SMA dan SMK, maka di setiap kecamatan minimal ada 3 atau 4 SMA dan SMK. SMK-nya berbasis industri, di mana anak-anak sekolahnya cukup 1 semester belajar akademik, 5 semester dia langsung terjun ke lapangan kerja, dan laboratoriumnya adalah seluruh kawasan yang ada di Jawa Barat. Ini akan melakukan percepatan dan pertumbuhan. Bagaimana orang Jawa Barat menguasai perusahaan agar dia menjadi manajer? Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 Kang tahun. Dedi, jadi ini program baru yang ditawarkan. Dan itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Saya waktu jadi bupati dan nilai lebihnya dibandingkan dengan pasangan yang lain? lebih dari yang lain karena saya sudah melaksanakan dan nanti ditetapkan di Jawa Barat. Pak Anton, lebih dari yang lain program yang ditawarkan? Maaf, kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten, sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan. Nah ini, dan juga secara psikologi pendidikan, yang SLA itu nanti berdasarkan nilai psikologi cocok mana. Kalau yang nilai misalkan matematik dengan bahasanya bagus, itu nanti bisa meneruskan ke universitas. Oke, tetapi apakah itu artinya tidak realistis program ini ditawarkan karena sebetulnya karena wewenangnya berbeda? Agak Anda mau katakan bertabrakan dengan peraturan dan undang-undang. Apa tanggapan Anda, Kang Dedi? Bisa Ya, saya diintegrasikan. tambahkan, dan Gubernur itu kan dengan bupati bertentangan wali dengan kota aturan sama-sama perundang-undangan. mengejar target pendidikan, lamanya sekolah. Dibuat metodologi sederhana, gubernur dengan bupati wali kota bersama-sama mensukseskan pendidikan dasar 12 tahun menurut saya, bahkan pendidikan S1 bagi seluruh warganya. Walaupun wewenang pemerintah provinsi hanya SLTA. Wewenang itu hanya teknis, kalau bekerja dan punya niat yang sama seluruh teknis selesai. Yang Bagaimana ada Pak TB? adalah untuk maju. Pak TB Saya silakan. kira tidak bisa. Ini Bagaimana untuk pendidikan kejuruan? negara kesatuan Republik Indonesia. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, di bawahnya juga ada peraturan-peraturan presiden, kemudian peraturan-peraturan daerah. Tidak bisa yang namanya sekarang ini sudah diputuskan. Baik. SD, SMP itu menjadi tanggung jawab kepala daerah tingkat 2, sementara SMA itu adalah menjadi tanggung jawab provinsi. Selesai. Dan kalau baik. mau merubah,
tentu harus merubah aturan-aturan dulu, dan itu di luar kewenangan seorang gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Tadi kita sudah mendengar ya Kang Deddy diwawancarai oleh Najwa Shihab, yang mana ya ketika Kang Deddy sedang bersama Deddy Mizwar dan itu pun tidak menang mencalonkan sebagai wakil gubernur Jawa Barat ya, mungkin ya Allah belum berkehendak ya, yang mana sudah kelihatan ya aura Kang Deddy Mulyadi akan menjadi orang besar ya. Ya, alhamdulillah terbukti sekarang Kang Deddy membuktikan itu semuanya ya. Dari dulu juga Kang Deddy ya sudah pintar ya, sudah selalu membantu rakyat teman-teman ya. Jadi nggak baru sekarang ini ya. Jadi dari dulu juga Kang Deddy sudah seperti itu ya. Intinya Kang Deddy betul-betul pemimpin yang tulus ya teman-teman, betul-betul pemimpin yang harus ya kita cintai ya. Kenapa? Kang Deddy begitu sayangnya dengan rakyatnya ya, begitu cinta dengan rakyatnya. Tentu warga Jawa Barat sekarang bangga ya dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman ya, yang mana ya semua paket lengkap ya dari Kang Deddy Mulyadi. Dari sisi agamanya ada, sisi politiknya ada, sisi religiusnya ada ya teman-teman ya. Jangan kita sia-siakan pemimpin seperti ini, karena belum tentu kedepannya ada sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ya, harus kita dukung. Jadi kalau ada orang mencaci menghina Kang Deddy itu kebangetan ya teman-teman ya, sungguh kebangetan. Gimana hati-hati para pembenci ya, sampai membenci kok gubernur yang seperti ini ya. Gubernur yang mana cinta dengan rakyat, gubernur yang terus membantu kesusahan rakyat ya. Tolong sampaikan video ini ya kepada para pembenci agar sadar ya teman-teman. Dan ya kita lihat sendiri ya, gak usah kita dengerin orang, kita lihat dari mata kita sendiri Kang Deddy Mulyadi seperti apa. Sudah kelihatan orang baik, bukan hanya mencari uang, bukan. Kang Deddy tidak seperti itu teman-teman ya. Kang Deddy benar-benar tulus mencintai rakyatnya, tulus ingin membahagiakan rakyatnya ya. Jadi buka hati kalian untuk Kang Deddy ya. Mohon ya, cintai pemimpin seperti ini, karena tidak ada dua kali ya teman-teman. Dan Najwa Shihab pun ya tadi ya ikut senang gitu, ikut terhibur ya, ikut terhibur karena adanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi penyampaiannya itu tidak garing gitu teman-teman ya, selalu ada ceria ya. Ya kita belum bisa seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi pidato Kang Deddy yang selalu menggebu-gebu, selalu dari hati teman-teman ya. Kita bisa membedakan itu semua, mana orang yang cuma ngomong, mana orang yang benar-benar ngomong tetapi dia sudah melakukan hal itu. Itulah Kang Deddy ya, bedanya dengan yang lain ya. Jadi aura positif dalam Kang Deddy ya kelihatan teman-teman juga bisa merasakan ya.
Najwa Shihab pun tadi sama ikut merinding kali ya, bisa menjawab semua pertanyaan Najwa Shihab dengan logika keislamian ya, kesundaan juga ya teman-teman. Itu aja video kali ini, terima kasih, sampai berjumpa next video, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.